mengalami suatu masa yang sangat, karena diceraikan istri, jongkok hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah handahu la syarika lah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, salli sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi sahbihi man walah man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Tiada ungkapan yang paling indah, tiada untaian yang paling indah kecuali ungkapan alhamdulillah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sampaikan kepada kita semuanya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Bahwa kunci sukses hidup kita ini adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci bahagia hidup kita ini adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sukses dunia, sukses akhirat kita tergantung nilai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman semuanya, kita bertemu kembali dalam podcast PPQ Pesantren. Ini kita sekarang menghadirkan atau kita ngobrol nyantai, ngobrol rileks, ya. Bisa kita saling tanya, saling tukar informasi, barangkali sedikit banyaknya ada nilai manfaat, sedikit banyaknya ada nilai pembelajaran untuk kita secara pribadi dan juga untuk teman-teman semuanya. Barangkali sebelumnya bisa menyampaikan perkenalan terlebih dahulu. Ya, walaupun Abah sudah kenal. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama Rio, asal Sumatera Barat, tepatnya Kabupaten Solok, anak ketiga dari 5 bersaudara. Status punya istri, anak 1, umur kisaran 35 tahun. Berarti biodatanya lengkap gitu, alhamdulillah. Yaitu asal yaitu dari Solok, Sumatera Barat. Solok ya, bukan Solo ya. Bukan. Jadi Solok itu bagian daripada Sumatera Barat itu. Sumatera Barat identik dengan Minang. Sumatera Barat identik dengan Padang. Sumatera Barat identik dengan Bukit Tinggi. Ya. Nah, itu keidentikan itu yang kita dengar dari jarak yang jauh ini. Itu hubungannya apa itu Solok dengan yang tadi kita sebutkan? Jadi beberapa ikon dari Sumatera Barat sendiri itu ada Bukit Tinggi, itu terkenal dengan jam gadangnya, ataupun di sebagainya ada Lembah Anai, ataupun tangga 1000, ya, objek-objek itu wisata. di Bukit Tinggi? Ya, itu tepatnya di daerah Bukit Tinggi. Kalau untuk di Padang Kota sendiri itu terkenal dengan Batu Malingkundang, itu ada di pantai, di pinggir pantai. Nah, kalau untuk di Padang Kota, kalau untuk di Kabupaten Kabupaten Solok itu terkenal dengan beras. Jadi kalau Sumatera Barat pasti tahu beras Solok. Itu maksudnya berasnya bagus gitu? Iya, terkenalnya. Masya Allah. Nah, itu masyhurnya itu dengan beras. Jadi Solok itu kabupaten tersendiri, Padang kota atau kabupaten tersendiri, Bukit Tinggi juga kabupaten tersendiri. Iya. Lah, kaitannya dengan Minang itu bagaimana? Jadi kalau secara globalnya Sumatera Barat itu Minang ataupun Melayu. Kalau dari muasal kan serumpun Melayu sampai ke Malaysia sebagian, ataupun Singapura. Nah, jadi serumpun Melayu, ataupun yang beda pulau yaitu Pulau Mentawai itu masih masuk rumpun Melayu. Mentawai masuk Sumatera Barat juga? Masih. Itu kalau UAS itu Sumatera Barat atau? Riau itu kalau sekarang Riau, ya? di Beda. Kepulauan Riau. Nah, jadi kalau untuk Sumatera Barat sendiri, Minang, dalam pepatah Minang ini,
ade basandi sara, sara basandi kitabullah gitu kan. Jadi bisa dipastikan orang Minang pasti orang Islam. Tetapi orang Padang belum tentu orang Islam. Oh gitu. Iya. Tidak terbalik itu, tidak? Tidak. Orang Minang pasti orang Islam. Tetapi orang Padang belum tentu orang Islam. Oke. Kalaupun untuk kota-kotanya di Sumatera Barat sendiri terbagi banyak kabupaten juga. Kalau perumpamaan kita di Jawa Barat sekarang ini banyak ada untuk di Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Cimahi ataupun yang lain-lainnya. Begitupun untuk di Provinsi Sumatera Barat. Oke, yang jelas Solok itu kabupaten. Kabupaten. Oke, dan yang jelas bahwa Bukit Tinggi dengan Padang itu beda ya. Beda. Beda. Itu kota atau kabupaten tersendiri gitu. Iya. Padang ya Padang, Bukit Tinggi ya Bukit Tinggi. Iya. Tapi kalau secara keprovinsian itu masuknya semuanya Sumatera Barat. Iya. Sumatera Barat itu ikonnya adalah Minang. Iya. Itu berarti bahasa daerah atau bahasa ibunya adalah bahasa Minang. Bahasa Minang. Bahasa Minang. Bahasa Minang yang kalau orang dari Pulau Jawa sini kan mengenalnya bahasa Padang. Iya. Nah, oke. Itu ini berarti apa namanya tadi sampaikan sepintas perkenalan dan dari kota asal. Terus ini sampai di Tatar Sunda di Pulau Jawa ini sudah berapa lama, dari kapan itu? Datang ke Tatar Sunda itu di awal-awal 2001. Awal-awal 2001 dia diajak sama saudara, kalau kata orang Sunda kapilancek, kalau kata orang Sunda. Nah, jadi emang udah termaklumkan gitu kan, anak bujang di Minang itu kalau udah di atas umur 15 tahun itu udah dimaklum untuk dibuang dalam tanda kutip. Gitu kan. Iya, jadi walhasil kita dapati orang Minang atau orang Padang, orang dari Sumatera Barat itu untuk urusan merantau itu jagonya gitu ya. Hampir di mana-mana itu ada orang Minang. Dari 2021 sampai sekarang 2022, Masya Allah, ini 20 tahun lebih. Kurang lebih 20 tahun lebih itu ngapain ya ente di Tatar Sunda ini? Atau langsung ke Bandung Barat atau ya biasa saja lah, ngaprak dulu ya? Ya, untuk awal Ana di Parakan Muncang, berarti Cileunyi. Nah, di Cileunyi sekitar 3 atau 4 bulan, Majalaya sekitar 2 bulan, baru pindah ke Padalarang. Oke. Terus itu ngapain itu? Kalau untuk di Parakan Muncang sendiri itu ikut saudara, bantu saudara. Nah, karena Ana modal merantau itu masih ingat dalam memori Ana pakai kresek hitam 24 itu ukuran 24, bawa celana 2, baju 2 plus yang pakai sendal capit, udah. Modalnya cuma itu. Terus dikasih bekal sama ibu 5.000 di zaman itu gitu kan. Nah, itu mulai belajar untuk jadi kalau di generasi anak gini, jadi bekerja tuh cuman uang tuh bonus. Oke. Yang utamanya ilmu dulu. Oh gitu. Nah, jadi kalau kita punya ilmu, jadi kalau secara prinsip orang Minang mau merantau kemanapun bekerja tuh maksimal 1 tahun. Oke. Ikut orang atau kerja sama orang tuh cuma 1 tahun. 1 tahun. Nah, setelah itu berkarya sendiri. Oke. Jadi nanti kalau memang mau menghasilkan katakanlah pundi-pundi uang, pundi-pundi emas, ya setelah punya ilmu dulu, Iya. Ya baru ya berpikir untuk menghasilkan pundi-pundi gitu kan. Iya. Tapi kalau dalam rentan 1 tahun itu ya itu fokus di ilmu. Ya nggak punya duit mah ya nggak, ya itu ya memang bukan substansi, ya kan? Karena status menghasilkan keuangan itu adalah sebagai bonus lah dalam tanda kutip gitu ya. Kecuali kalau sudah kita punya basic ilmu. Iya. Nah kemudian kan orang Minang itu atau orang Padang itu kan apa namanya
kental sekali ini dengan dunia dagang, dunia bisnis gitu. Itu pastinya begitu pula gitu. Ente datang di Tatar Sunda ini sampai tahun 2022 ini memang basicnya juga basic dagang bisnis. Iya. Kalau Ana secara pribadi basic dari Ana udah mulai jualan dari kelas 3 SD. Kalau bahasa orang Sunda itu ngasong. Jadi Ana pulang sekolah SD, pulang sekolah ngasong. Oke. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk yang lebih kepada spesifikasi ya. Itu dari Sumatera Barat di usia 15 atau 16 tahun, kemudian masuk di Tatar Sunda, melakoni dunia dagang, dunia bisnis di rantau. Kalau selama rentan itu kaitan dengan masalah agama sendiri, itu interaksinya bagaimana itu? Karena kan tadi falsafahnya orang Minang itu kan bersendikan syarak gitu. Iya, ini bukan Ana nggak ngomongin orang lain, tapi untuk diri Ana pribadi itu seperti ironi gitu kan. Ironi, Ana dari kecil walaupun nggak terlalu fokus, tapi di surau. Jadi bahkan di generasi Ana masih mengalami tidur gitu kan. Nah, tidur tuh di surau ataupun di musola gitu kan. Nah gitu. Nah, cuman emang berjalannya waktu, Ana datang ke Tatar Sunda, itu menjadi suatu ironi, basic awal nggak dipakai, jadi mindsetnya berubah, Ana berubah. Jadi mindset tuh kalau merantau duit. Oke. Nah, duit gitu. Jadi status ke anak Surawan itu luntur terkikis. Luntur gitu. terkikis. Padahal orang Minang itu sangat identik adalah alumni surau. Iya. Masya Allah. Berarti memang interaksi dengan masalah ubudiyah, masalah agama, ini bisa dibilang jauh sekali. Jauh sekali. Masya Allah. Terus itu, nah ini kan sekarang alhamdulillah, ini Allah memberikan dinamika pelajaran hidup, perjalanan hidup itu kan sehingga orang itu tidak boleh menjustifikasi orang lain, ya. Artinya menjustifikasi gue bener iyu mampus, gue surga, you neraka, ya karena kan seperti ente seperti ini, alhamdulillah kan diberikan kekuatan oleh Allah, gambaran oleh Allah, diberikan feel oleh Allah SWT, sehingga yang memang pemberangkatannya adalah berangkat dari anak surau yang dekat, interaksinya dengan surau, dengan agama, dengan ubudiyah, kemudian setelah di tanah rantau jauh daripada agama, alhamdulillah sekarang kembali lagi itu menjadi anak surau, bahkan menjadi anak pesantren gitu kan. Ini kronologisnya bagaimana itu dan kapan itu mulai comeback? Kronologi mungkin kurang lebih 5 tahun ke belakang. Jadi berbagai macam kehidupan dijalani, baik maju, mundur, ataupun jaya ataupun bangkrut. Ana udah pernah ngalamin. Dari punya jongkok, dari nggak punya jongkok sampai punya jongkok sampai 6, Ana pernah ngalamin. Dari nggak punya uang sampai bisa pegang uang ratusan juta, sampai ratusan juta lah, 100 juta pernah. Nah gitu. Nah, cuman sekitar 6 atau 7 tahun ke belakang, Ana mengalami suatu masa yang sangat gitu kan. Ana diceraikan istri, jongkok hilang ataupun tergadai, motor dijabel. Nah, jadi Ana punya anak satu, itu harapan satu-satunya Ana gitu kan. Ana pertahankan sesuai hasil kesepakatan, hak asuh ada di Ana gitu kan. Oke. Kalau mengenai masalah katakanlah hijrah atau kembali lagi ke jalan yang benar gitu, itu karena memang berangkat dari faktor dunia rumah tangga yang hancur, bisnis hancur, atau memang dari sana pemberangkatannya atau ada feel yang lain? Enggak, jadi setiap anak komunikasi sama orang tua selalu gitu kan, selalu mengingatkan, selalu mendoakan gitu kan. Nah, jadi di waktu itu Ana merasa itu
waktu untuk renungan gitu kan. Ana merenungi perjalanan hidup Ana selama merantau kurang lebih 15 tahun itu, yang namanya ngejar uang tuh kayak setan gitu, nggak tahu waktu segala macem lah gitu kan. Yang penting punya uang gitu kan. Dan itu Ana rasakan itu bukan tujuan gitu. Oke. Semenjak Ana menyadari itu bukan tujuan, dunia bukan tujuan, Ana mulai mencari jati diri, kembali kepada jati diri sendiri, yang fitrahnya gimana, mulai lagi menggali apa yang dulu pernah Ana dapatkan di surau, begitupun nasihat-nasihat dari orang tua. Nah, jadi untuk keperbaiki sendiri Ana butuh waktu sekitar 6 bulan. Insyaallah. Jadi kekuatan doa itu Masya Allah luar biasa ya. Apalagi kekuatan doa dari seorang ibu ya. Ini Masya Allah gitu. Luar biasa. Ini pasti tidak bisa dipisahkan daripada peran doa dari seorang ibu. Dan juga kita harus bisa betul-betul untuk teman-teman semuanya, hiruk pikuk kita di dunia atau berkutat di dalam urusan masalah dunia dalam artian mengejar kekayaan dunia, yakinlah bahwa itu tidak melahirkan kenikmatan. Kalau kebanggaan mungkin iya, tapi kepuasan hakiki, kebahagiaan hakiki tidak akan dicapai. Capek luar biasa yang ada kalau tidak ada perimbangan dengan urusan masalah agama, urusan masalah ubudiyah, urusan masalah syariat, urusan masalah urusan akhirat gitu. Nah, ini barangkali yang menjadi intisari daripada obrolan kita saat ini. Ya, ini dengan katakanlah, mohon maaf itu dengan sekelumit atau perjalanan kecil daripada ini teman kita Rio Febrian yang dari Sumatera Barat, ini barangkali bisa menjadi cermin untuk kita semuanya, bahwa kebahagiaan hakiki itu adalah yakin pasti adalah urusan masalah agama, bukan urusan masalah pundi-pundi duniawi. Sebelum kita lanjutkan, nanti kita akan masuk dalam sesi obrolan atau pertanyaan. Bisa bergabung nih dengan kami yang ada di PPG Pesantren ini, yang notabene adalah pesantren berbasiskan penghafal Quran. Nah, ini ada titipan apa ini? Cuanki Lugina, halal, statusnya ada tulisan halal, lapar, cuanki solusinya. Kalau abah mah lapar makan, ini lapar, cuanki solusinya, rasa original gitu. Wah, ini abah nggak paham ya terminologi rasa original itu asli banget gitu mungkin. Cuanki Lugina, lapar, cuanki solusinya. Penting. Cara penyajian, baca bismillah. 1. Rendam cuanki dalam panci dengan air secukupnya selama 5-10 menit. 2. Panci dipanaskan sampai cuanki matang. 3. Bumbu-bumbu dimasukkan dalam mangkok. 4. Siap dihidangkan. Komposisi, tepung tapioka, tepung terigu, ikan pilihan, garam, penyedap rasa, daun bawang, dan bawang putih. Nah, ini nanti bisa barangkali yang minat ini silahkan. Ini ada, bisa sudah tersedia di Shopee ya, bisa dicari di Shopee, di online, atau ini dilihat di akun IG atau FB-nya juga ada tersediakan. Ini harganya 10.000. Wah, ini ada temen yang nitipin ini ya, mangga gitu. Cuanki Lugina. Oke, halal. Oke. Ini pada akhirnya alhamdulillah Allah memberikan jodoh ya buat kita. Sampai pada akhirnya ente hijrah kembali ke menjadi anak surau, menjadi anak pesantren, walaupun posisi ente sudah nikah, ya sudah punya anak. Dan juga barangkali sedikit informasi untuk teman-teman bahwa PPG Pesantren ini kita ada 2 model gitu. Artinya model 2 itu adalah ada santri yang memang santri dalam usia pendidikan, memang anak-anak yang memang usianya usia pendidikan gitu. Ada yang santri yang kedua ini kita suka intermezzo itu santri-santri expired.
yaitu santri-santri yang memang sudah berumah tangga gitu. Alhamdulillah itu kita terkumpul ya, salah satunya ini Rio Febrian dari Sumatera Barat. Nah ini bisa sampai ya semuanya jodoh daripada Allah ya, semuanya skema daripada Allah, tapi secara perjalanan manusiawi ini bisa sampai dipertemukan dan akhirnya klik dengan PPK Pesantren, dengan Aba. Ini perjalanannya dari mana itu? Bagaimana itu? Awal niat untuk hijrah, Ana mulai mencari ya seperti yang kita pahamkan, kalau kita mau ngaji harus ada guru gitu kan. Nah, jadi Ana mulai cari, ya ada ikut teman, diajak ke posetan, kemana, penting Ana ikut dulu aja gitu. Oke. Nah, Ana ngikut kemana ikut beberapa bulan, 3 bulan Ana ikut pengajian temen ikut. Nah, sampai pada suatu waktu Ana sholat Jumat di Masjid Kaum Padalarang, yang kebetulan Aba jadi khatibnya. Dan di sana Ana menetapkan pilihan lah namun bahasan. Nah, jadi Ana emang orangnya agak kritis gitu. Jadi kalau Ana nggak bisa menerima guru, analogikanya gini aja. Banyak Ana menemui khatib-khatib Jumat tuh sibuk dengan teksnya gitu kan, tanpa memperhatikan jamaah gitu. Dan secara karakter itu bukan karakter guru yang Ana cari gitu. Nah, setelah Ana melihat khutbah Aba di Jumat itu, Ana menentukan pilihan, walaupun dari waktu Jumat itu sampai Ana ke PPK butuh waktu sekitar 3 bulan juga. Nah, itu. Ya memang yang terbesar itu memang jodoh dari Allah gitu ya. Jadi memang begini teman-teman, untuk kajian, untuk ta'lim, untuk bahkan kita tholabul ilmi lah secara umum, itu memang bukan guru yang hebat bahkan terhebat yang mesti kita cari gitu ya. Guru berkapasitas jelas itu apa namanya, menjadi syarat mutlak, tapi kecocokan ini menjadi sesuatu hal yang sangat krusial. Sehebat apapun, berkapasitas seluas apapun seorang guru, tapi kita tidak diberikan feel cocok, ya tidak akan abadi tholabul ilmi. Jadi memang seperti itu. Ya alhamdulillah, mungkin perjalanan daripada Rio ini memang cocok dengan istilahnya karakter daripada Aba, perform daripada Aba. Nah ini sehingga menjatuhkan pilihan untuk bergabung dengan PPK, dan pada akhirnya sekarang juga tinggal di PPK Pesantren. Nah sekarang ini apa yang didapat dari PPK ini? Tentunya ini hal positifnya gitu ya. Dari perjalanan istilahnya pertama kali bergabung dengan PPK sampai sekarang, itu perubahan apa yang didapat? Di awal-awal, mungkin sekitar 3 bulan awal Ana gabung di PPK, Ana mendapati satu ilmu, yaitu perkara riba gitu kan, berkaitan dengan hukum riba gitu kan. Dan semenjak mendapatkan ilmu itu, Ana menekatkan pada diri sendiri, dalam waktu dekat Ana harus udah beres. Nah, Ana pun dulunya terkait dengan perkara-perkara riba yang ada di pasar. Alhamdulillah dalam jangka waktu 6 bulan Ana beres, semuanya beres. Walaupun ada tanah yang harus diagunkan terus dijabal, Ana nggak jadi masalah. Yang penting keterikatan Ana dengan perkara riba beres. Nah gitu. Kalau untuk perkara lainnya, Ana meninggalkan sampai ujungnya Ana meninggalkan pasar jadinya gitu kan. Sebab secara karakter Ana nggak kuat kalau masih di pasar gitu kan. Nah, kalau untuk manfaat secara diri pribadi ataupun untuk keluarga, kalau untuk sekarang Ana bisa lebih tenang dalam bertindak ataupun bersikap gitu kan. Kalau untuk keluarga, alhamdulillah Ana ngaji, istri ngaji, anak ngaji gitu kan. Kalau istilahnya ini apa namanya, ente ngaji, istri ngaji, itu emang ngaji apaan tuh? Kalau Ana masih binazor, istri sama masih binazor,
Kalau anak masuk program tahfiz. Jadi anak karena memang usia pendidikan masuk di program tahfiz. Iya. Ente yaitu masih di program Binawar. Jadi program Binawar itu adalah program ngaji baca Al-Quran tapi dengan cara dilihat, tidak dihafal. Tapi kalau tahfiz itu program ngaji Quran itu dengan cara dihafal. Jadi ente sudah masuk di program atau baru ada di program Binawar. Gitu. Nah, ini perjalanan yang barangkali yang didapat, barangkali ini menjadi pembelajaran hidup bagi kita semuanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi Allah sampaikan dalam satu hadis qudsi, skema Allah menskemakan makhluk Allah manusia ini itu murni prerogatif daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau memang sudah orang ini ditentukan menjadi ahli jannah, apapun yang terjadi, track recordnya masa lalunya mau apapun, mau bajingan sekalipun, kalau sudah ketok palu Allah ahli jannah, ya sudah dia ahli jannah. Tidak ada kekuatan apapun, upaya apapun yang bisa menghalangi dia untuk menjadi ahli jannah. Tapi kalau sudah skema Allah menentukan orang ini harus menjadi ahli nar, maka juga sama, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghantarkan dia menuju surga Allah. Dan sehingga kata Rasulullah, kita harus banyak-banyak memuji kepada Allah SWT. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT bahwa anugerah yang terbesar kalau kita merasakan perjalanan hidup seperti ini yang berdinamika, ya Allah, agama, hidayah yang diberikan Allah, keimanan, keislaman itu adalah anugerah kenikmatan yang paling luar biasa. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Tidak bisa kita dikaransikan dengan kenikmatan yang lain, ya, kenikmatan yaitu keimanan, kenikmatan keislaman. Karena urusannya adalah di dalam rangka berkaitan dengan keselamatan, kebahagiaan kita di masa yang akan datang yang ribuan, jutaan, miliaran tahun, bahkan tidak ada batasnya abadal abidi. Ya, ini barangkali pelajaran yang terbesar yang kita istilahnya ngobrol, kita bisa angkat ini, barangkali sedikit bisa kita untuk share, berbagi kepada teman-teman yang mohon maaf dalam tanda kutip masih ada di bingkaian dunia yang katakanlah jauh dari rona-rona agama, jauh daripada rona-rona sujud, khudu, tadarruk kepada Allah. Yuk kita kembali kepada Allah, yuk kita kembali kepada pangkuan Allah, yuk kita kembali menghambakan diri kita kepada Allah SWT, karena Az-Zariyat sampaikan kepada kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Misi Allah yaitu memberikan izin kita untuk hidup di alam dunia ini tidak lain tidak bukan yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alhamdulillah, ini perjalanan pada Rio Febrian ini semoga menjadi cermin dan kaca untuk kita semuanya, dan juga untuk yang bersangkutan sendiri ini bisa menjadi pegangan yang sangat luar biasa, menjadi komitmen konsisten bahwa hal ini harus betul-betul dipegang ila akhiril hayat. Juga ini menjadi suatu pembelajaran bahwa anak-anak kita, keturunan kita nanti tidak boleh mengalami hal-hal yang sebagaimana kita alami, tapi mereka semuanya kita berusaha, kita ikhtiarkan, kita minta kepada Allah, mereka kita arahkan dalam sendi-sendi agama. Kita arahkan mereka menjadi manusia-manusia yang berkepribadian, manusia yang berilmu, bersyariat, manusia yang mukmin, muslim, yang pada akhirnya memahamkan dirinya untuk menjadi umat Rasulullah yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, teman-teman sekalian, barangkali kita cukupkan sekian, yaitu obrolan kita. Semoga sekali lagi ada nilai manfaat dan berkah dan nilai pelajaran yang bisa kita petik. Insya Allah kita bertemu kembali. Jazakumullah hasanal jaza. Juga terima kasih kepada Rio Febrian yang sedikit memberikan pengalaman hidupnya untuk kita semuanya. Kita bertemu kembali. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.